Tujuan daripada, maksud daripada syariah menghilangkan kemudaratan atau minimalisir kemudaratan, mendatangkan manfaat yang sempurna atau menghadirkan manfaat walaupun sekecil mungkin. Jadi tidak mesti selalu dalam kondisi kita mampu menghadirkan manfaat yang sempurna. Ini penting, apalagi untuk pemimpin-pemimpin, ya, baik dalam level kepemimpinan kelembagaan atau dalam level daerah, dalam level negara yang lebih besar. Memahami kaidah ini penting, maksud daripada syariah. Dan itu kalau kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu adalah ainul fikih. Fikih yang sebenarnya adalah memahami bagaimana mendatangkan manfaat yang paling besar atau menghilangkan kemudaratan yang paling besar, atau minimalisir kemudaratan, ataupun mendatangkan manfaat walaupun sekecil mungkin. Itu adalah hakikat fikih. Yang memahami itu nyan urang carang. Kalau mampu memahami itu pantas dan layak kita jadikan pemimpin. Itu layak kita jadikan pemimpin. Jadi ada sisi pragmatisnya, ada sisi pragmatisme. Dia bisa bermain dalam kondisi dia tahu ini manfaat yang saya datangkan tanpa menghadirkan kemudaratan, atau bisa menghilangkan kemudaratan walaupun tanpa menghilangkan bentuk kemudaratan, tapi bisa minimalisir kububut mudarat. Kita harus cerdas dalam hal ini, harus cerdas. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbi. Kalau kalian lihat mungkar, maka ubahlah mungkar itu. Enggak disuruh hilangkan, disuruh ubah. Hilangkan susah, hilangkan. Maka Rasul memerintahkan ubah. Ubah itu bisa dengan cara kita hilangkan kalau mampu, atau kita minimalisirkan. Kalau dai tidak punya kemampuan memahami ini susah juga, Pak. Saya sering ceramah di kantor-kantor itu. Ditanyakan itu macam-macam pertanyaan. Kalau kita suruh hilangkan, nya Ustaz, kami selain gaji ada pemasukan lain. Tak hanya nyan harum na tebit ron. Kagak tebit urang gak habis tebit mendu. Tinggal urang brok kata. Kita kasih solusi. Di posisi Anda, kalau Anda mampu menghilangkan itu yang kita harapkan. Kalau Anda tidak mampu menghilangkan, cari cara bagaimana kita minimalisirkan. Bagaimana kita edukasi kawan-kawan Anda itu tentang itu adalah harta haram yang Anda terima. Kita lakukan itu. Kita nasihati dengan nasihat seperti itu. Ya dumpu you tibit you. So yang tayang tibit you. Akhirnya fatwa kita melahirkan banyak pengangguran baru. Lih ta fatwa habis urang pengangguran. Kecuali yang betul-betul ainnya haram. Ainnya haram. Ini bukan ini yang saya maksud. Orang punya penghasilan halal, tapi ada tambahan-tambahan yang haram. Kita mengatakan itu mendatangkan manfaat sebesar mungkin, ataupun walaupun manfaat kecil, itu usahakan. Atau menghilangkan kemudaratan yang besar. Idza ta'arada mafsadatani, kalau kontradiksi dua mudarrah atau mafsadah kerusakan, maka kita pilih kerusakan yang paling ringan. Kalau kontradiksi dua manfaat, maka kita pilih manfaat yang paling besar. Kalau kontradiksi manfaat dengan mudarat, ya tetap pasti kita memilih manfaat. Kalau manfaat yang kita pilih menghadirkan mudarat, berarti manfaat kita pilih menghadirkan mudarat yang semisal atau lebih besar, berarti manfaat itu kita tinggalkan. Atau caranya kita ubah. Kadang-kadang dalam dakwah itu butuh hal seperti itu, mencegah mungkar dengan ilmu. Itu syarat mencegah kemungkaran. Saya ingat ada syekh yang kerja di tempat kami, orang Arab. Kekala nurung pik rokok, dia pergi ke toko beliau itu, hisap rokok.
Ya mungkin bagi versi Syekh ini rokok itu haram. Gepik rokok, upeli hasap bah ke muka Syekh. Dia pegang HP tangan kiri, Syekhnya marah, pukul tangannya dengan keras. Peh jarum. Yang red kan rokok, lepas ni HP red. Nabur kamu payah bayi HP kau. Tentang yang bagusnya, kira-kira dakwah seperti itu, apa mencegah dia menghisap rokok? Mubah kau yang tahu tanya mubah. Makin berat dalam tiga kepik. Makin bengih dalam kau tanya. Yang awak menjengkotnya anak jelah kipan cara. Panik ni me orang iro ni tanya. Panik orang ni. Lain lagi yang cara mencegah kemungkaran, menghasilkan kemungkaran yang besar. Jadi fikih ini harus paham kita. Bagaimana mengelola ini. Kadang-kala ada hal-hal yang kita anggap itu mudarat, tapi kecil dibandingkan manfaat yang jauh lebih besar. Orang fakih yang memahami hal seperti itu. Tapi kalau cuma berfatwa A, B, ya mana imit je. Tapi ketika kita mampu membaca kondisi ini, manfaatnya lebih besar. Maka saya akan mengatakan seperti ini. Ini akan menghilangkan kemudaratan lebih besar dan kemudaratan kecilnya masih ada. Tetap saya lakukan. Tidak mesti mudaratnya harus hilang semua baru kita lakukan. Enggak bisa seperti itu. Apalagi menjadi pemimpin umat. Harus sangat memahami itu. Itulah kalau kata Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah Syariah, politik Islam, itulah politik Islam. Bagaimana cara bermain dengan kondisi seperti itu. Kalau bisa ideal, ya kita maunya ideal. Syariah Allah 100% tanpa ternodai, tanpa terkurangi sedikit pun. Kalau bisa, itu kan semua harapan kita. Tapi dalam hal tertentu, itu tidak terwujud. Enggak, ini jamaah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Saya ada menulis buku baru itu yang saya namakan, saya ajarkan di sekolah, Al-Qawaid Al-Asasiyah. Ada kaidah pokok dalam Islam. Itu cuma 40 halaman. Saya sampaikan ke siswa kami di SMA IT. 40 buah halaman. Kalau betul kalian pahami itu, jadi ulama. 40 halaman betul, tapi kalau betul dipahami, ini jadi ulama. Semua kaidah pokok, usul fikih, ilmu hadis, qawaid fikih, ilmu tafsir, itu saya rangkum, saya jadikan 100 kaidah. Dari kaidah hadis ini, la darara wa la dirar, itu lahir 3 kaidah. Ad-darar yuzal. Semua kemudaratan harus dihilangkan. Anda melakukan transaksi jual beli, rupanya ketika sudah dapat barang, di situ ada aibnya, ada kurangnya. Pakai kaidah ad-darar yuzal, berarti boleh dikembalikan. Namanya khiyar aib. Kembalikan barang. Dia wajib menerima. Karena tidak sesuai dengan transaksi. Ad-darar yuzal. Lahir juga kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu membolehkan yang haram. Lahir kaidah hajat bersama, itu posisi seperti darurat. Itu kaidah para ulama yang simpulkan. Ya. Ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Darurat itu harus ditakdirkan, diminimalisir seminimal mungkin. Jangan ketika dapat daging babi kita makan sampai kenyang. Ya sampai menolak kita enggak mati. Itu darurat tuqaddaru biqadariha. Lahir kaidah idza dhaqal amru ittasa. Kalau perkara itu sempit, datang syariah melapangkan. Kalau perkara itu lapang, datang syariah menyempitkan. Itu kaidah itu. Kaidah itu bersumberkan Quran hadis. Ketika sudah jadi kaidah, dia sudah menjadi dalil baru yang lebih kuat dari Quran hadis. Kenapa? Karena itu adalah kesimpulan dari banyak Quran hadis. Banyak orang nggak paham hal-hal seperti ini. Ya, apalagi guru-guru kita ini yang belajar hadis tapi lemah di bidang ilmu alat yang lain. Ini warisan ulama kaum muslimin
yang hari ini tidak dimaksimalkan oleh banyak, apalagi ustaz-ustaz yang mengaku dirinya sunnah. Kita merasa nyokon sunnah, padahal inilah warisan Imam Syafi'i, warisan Abu Hanifah, para ulama-ulama ahlu sunnah, dipelajari oleh orang-orang lain sehingga mereka mendalami itu, dan kita tidak punya kemampuan untuk menjawab syubhat mereka dengan dalil itu. Maka saya hadirkan itu, karya baru itu, kecil loh. Saya cetak, hari cetak, berpuluh on pakai Malay itu, buku itu. Tapi itu rangkuman. Saya ajarkan siswa 1,5 tahun, insyaAllah. 1,5 tahun menguasai itu. Dasar, kaidah-kaidah dasar yang menjadikan seorang itu alim. Paham dia cara beristidlal, cara beristinbat, cara mengambil hukum, cara menggali hukum. Karena itu yang hilang dalam pendidikan kaum muslimin hari ini.